Nah, saya masuk ke PowerPoint. Udah kelihatan PowerPoint saya? Udah, Bu. Udah? Ya, oke. Kita teruskan yang kemarin. Ini kan masuk ke pengolahan air umpan boiler, masuk ke penjelasan secara eksternal ya. Jadi kan ada dua pengolahan air umpan itu secara eksternal sama internal. Sebetulnya yang awal adalah di eksternal, internal itu adalah untuk penyempurnaan ya. Jadi untuk supaya dia tidak apa sih melebihi toleransinya ya, kan kemarin udah kita bahas ya. Nah ini pengolahan secara eksternal itu kan kemarin udah kita ini kan bahwa itu mulai dari apa, kalau misalnya dari sumber air baku ya masuk ke pretreatment dulu sebetulnya kan ya, pretreatment, kemudian setelah itu pengolahan yang yang demin awal yaitu bisa pakai RO atau MED ya, yang pakai thermal ya, bisa MED atau MSF atau yang lainnya. Ya, walaupun yang banyak dilakukan memang RO sama MED ya, sama MSF ya, walaupun sebetulnya yang lain-lain juga sebetulnya bisa ya. Itu jadi ada pada dasarnya ada dua itu yang untuk ininya deminnya, tapi terus masuk ke demin yang kedua adalah yang pakai resin ya, resin kation anion gitu. Nah kemudian setelah itu adalah nanti dicampur dengan kondensat, masuk ke kondensat polishing ya. Kondensat polishing sebetulnya pengolahannya juga hampir sama dengan yang pakai resin kation anion ya. Kemudian setelah itu masuk ke deaerator ya. Setelah itu siap masuk ke water water tank ya, sebelum masuk ke boiler gitu ya. Itu water storage tank ya. Nah ini adalah ya eksternal sama internal. Nah kita masuk ke eksternal dulu. Itu ada metode koagulasi sama presipitasi kimia ya, ini adalah yang pretreatment terutama ya. Tapi sebetulnya mungkin di pembangkit nanti kalian bisa coba dipelajari untuk di industri yang realnya itu bisa lebih spesifiknya dia pakai metode apa gitu ya. Nah hanya memang biasanya awalnya terutama untuk pemisahan kotoran-kotoran yang besar mungkin ada screening dulu sebetulnya ya, itu bisa pakai bar screen ya gitu ya. Kemudian nah ini sebenarnya untuk koagulasi sama presipitasi kimia itu terutama untuk pengolahan apa sih maksudnya TSS terutama ya, jadi kotoran yang udah lebih kecil ya gitu, tapi ini masih secara fisik ya bisa secara fisik sama kimia gitu ya gitu. Tapi ini masih di pretreatment gitu ya gitu. Jadi biasanya adalah dalam rangka supaya kotoran apa suspensinya dia bisa lebih cepat mengendap ya, itu biasanya ditambahkan bahan koagulan ya, bahan koagulan itu supaya vlog-vlognya bisa lebih besar ya. Nah, sehingga nanti dia akan turunnya lebih cepat gitu. Kemudian juga bisa nanti untuk bereaksi dengan kation-kation yang menyebabkan kesadahan ya, diantaranya Mg sama Fe, Mg sama Ca ya. Gitu. Nah dia bilang juga bisa untuk alkalinitas sama silika ya, untuk presipitasi ya. Ini mungkin ini saya sekilas ini lagi aja. Yang ini kan sebetulnya adalah untuk kesadahan ya, terutama kesadahan. Jadi kalau yang pertama itu terutama ini untuk kesadahan sementara ya, jadi biasanya bentuknya dalam bentuk bikarbonat ya, Ca sama Mg-nya. Ini bisa pakai basa ya, gitu. Di sini pakai basanya yang banyak dilakukan adalah pakai basa kapur ya, jadi kapur hidroksida ya, kalsium hidroksida, sehingga nanti kalsium nanti akan terendapkan menjadi kalsium karbonat ya. Kemudian kalau Mg nanti akan diendapkan sebagai magnesium hidroksida ya. Itu nah ini sebetulnya ini mengendap. Nah ini sebenarnya kan dia kalau udah mengendap dia bisa dipisahkan ya, CaOH 2 kali dapat mengurangi bentar. Dimana MgOH dan Ca2 CO3 dengan endapan ya, kemudian CaOH 2 kali dia dapat mengurangi
kesadahan sementara dan mengurangi aktivitas. Ya pokoknya pada dasarnya dia dengan menambahkan kalsium hidroksida. Kemudian kalau kesadahannya istilahnya dia sebagai kesadahan permanen ya, karena kesadahan sementara itu kenapa dibilang sementara? Karena kalau dia dipanaskan sebetulnya dia akan mengurai menjadi CaCO3 sama MgCO3 ya. Jadi sebetulnya dia mengendap. Nah, cuma kalau misalnya di boiler sebetulnya walaupun dia mengendap kan dia akan menempel di boiler ya, jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kalau untuk di kesadahan sementara di boiler dengan cara dipanaskan, jadi gitu. Jadi biasanya harus dia diendapkan, nanti sebetulnya setelah diendapkan dia harus di blow down ya, dikeluarin gitu. Nah kemudian kalau yang kesadahan tetap istilahnya dia tidak mengendap walaupun dipanaskan, ini diolah dengan cara menambahkan soda abu ya. Itu soda abu itu adalah sebagai natrium karbonat ya, Na2CO3 di sini. Jadi dia akan bereaksi dengan kalsium ya, baik dia sebagai kalsium sulfat atau kalsium klorid atau kalsium nitrat ya, atau misalnya kalsium apa aja dia sebagai anionnya selain bikarbonat ini ya, gitu. Jadi nanti si kalsiumnya akan diikat ya, ini sebenarnya kan reaksinya substitusi, dia akan diikat menjadi kalsium karbonat gitu ya. Kemudian anionnya mau sulfat mau klorid itu nanti akan terikat sebagai natrium ya, garam natrium ya. Jadi nanti sebagai natrium sulfat, natrium klorid. Nah, ini kan dia larut ya, jadi dia nggak masalah, dia tidak menyebabkan kesadahan gitu. Jadi kalsiumnya dia akan mengendap. Gitu. Nah makanya di sini NaCl sama natrium sulfat dia tidak membentuk kerak ya, karena pada dasarnya kalau emang konsentrasinya tidak terlalu besar ya dan kelarutannya kan dia cukup besar, jadi dia tidak menimbulkan kerak. Nah, kemudian kalau Mg-nya sebetulnya sebentar, Mg-nya tetap sih mestinya pakai sebentar ini. Ini dengan apa yang kemarin udah ini ya. Sebenarnya kalau di sini terutama untuk kalsium ya. Kalau Mg-nya kalau dengan natrium, sebenarnya kalau Mg-nya dia harus pakai basa ya, karena dia akan mengendap, pengendapannya lebih bagus kalau dia sebagai Mg hidroksida gitu. Ya. Nah di sini ini kalau ini dia sebetulnya kan, nah ini Mg-nya kalau dia sebagai Mg sulfat atau Mg ya, dia kesadahan tetap dia harus pakai basa ya. Jadi dia pakai basa kalsium ya, dia sebagai pakai kalsium hidroksida. Nanti akan mengendap sebagai Mg hidroksida gitu. Nah kemudian selain pakai basa kalsium, sebetulnya bisa juga pakai NaOH ya, gitu. Walaupun memang ya secara keuntungannya memang kalau pakai NaOH dia kebasaannya lebih kuat, tapi memang kadang-kadang terlalu kuat juga gitu ya, makanya biasanya lebih disukai pakai kalsium ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya secara reaksi dia bisa ya pakai natrium hidroksida gitu. Jadi terutama untuk yang kesadaran sementara ya, dan sama untuk Mg ya, Mg karena Mg mau nggak mau dia secara kelarutan yang cukup kelarutan yang sangat kecil itu adalah sebagai magnesium hidroksida. Nah, kemudian kalau ini sih secara kalau dia alirannya terputus-putus atau kontinu ya gitu. Kemudian kalau kontinu sebenarnya nanti kaitannya ke perbandingannya. Jadi kita harus tahu konsentrasi garam yang ada ya sebagai air sada ya sebagai konsentrasi Ca sama Mg, sehingga nanti natrium karbonat yang diperlukan sebetulnya seberapa besar. Kemudian kalau misalnya pakai kalsium hidroksida juga ya harus, jadi bisa dihitung ya. Kemudian secara waktu reaksinya juga ini nanti akan berpengaruh ya gitu. Kemudian nanti pengeluaran air yang telah digunakan jadi sebagai flow rate-nya ya gitu. Jadi kalau dia terutama kalau dia kontinu ya gitu. Tapi kalau misalnya terputus-putus sebetulnya dia akan kan semi batch ya. Kalau semi batch sebetulnya kita bisa perhitungannya agak lebih mudah. Tapi kalau kontinu karena kan dia akan mengalir terus ya gitu.
Itu aja mungkin perbedaannya. Nah, kemudian, nah ini secara keuntungan ya sama kerugian. Memang kalau keuntungan, kalau pakai kapur soda ya, dia bilang ini bisa mengurangi kesadahan, alkalitas dan silika, kemudian tidak perlu pekerjaan klasifikasi, hanya nah ini sebenarnya keuntungannya kalau secara panas O2 sama CO2 dia ikut dihilangkan. Hanya kerugiannya dia bilang kesadarannya tidak hilang seluruhnya. Makanya nanti disempurnakan dengan fosfat ya, biasanya disempurnakan dengan penambahan fosfat, terutama penambahan fosfat nanti pada pada internal ya gitu. Kemudian ya ini adanya variasi komposisi tadi ya, terutama kalau pada sistem yang kontinu ya. Jadi lajunya itu harus kita harus bisa ngecek secara periode tertentu ya. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan harus cepat-cepat berarti kan perbandingan jumlah reaksinya gitu ya. Itu kan harus disesuaikan. Gitu. Kemudian pemakaian coagulan ini dalam proses kapur soda ini bertujuan tadi kan untuk mempercepat pengendapan lumpur ya. Kemudian coagulan aluminat ya bersifat alkali, tidak terikat dalam reaksi ya, terutama katanya untuk pengurangan magnesium. Nah ini kalau tadi yang saya bilang kalau yang fosfat itu terutama untuk penyempurnaan ya. Jadi kalau pada saat awal memang biasanya dipakai tadi pakai kapur soda abu atau pakai basa kapur ya, kalsium hidroksida. Tapi kalau setelah jumlah kalsium sama magnesiumnya udah lebih sedikit, jadi ditambahkan fosfat gitu. Jadi dengan fosfat itu reaksinya lebih bagus ya. Jadi secara dia dengan konsentrasi rendah dia akan terendapkan gitu. Hanya memang dihasilkan endapan yang kental gitu ya. Sehingga memang dia tidak disukai kalau konsentrasi garam, kalsium sama magnesiumnya masih cukup banyak gitu. Karena kan nanti kan hasilnya terlalu kental ya. Gitu. Jadi biasanya fosfat itu dapat mengurangi kesadaran sampai rendah sekali gitu. Tapi memang digunakan pada saat konsentrasi yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi untuk lebih menyempurnakan penghilangan kesadarannya gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang demin, sebenarnya kan kemarin kita bahas yang demin itu pada dasarnya itu ada 3 ya. Jadi dengan ion exchange juga itu termasuk proses demin. Jadi nanti hasilnya sebagai air demin ya. Jadi diharapkan kation sama anionnya hilang. Kemudian pakai RO juga sama sebetulnya ya. Kemudian sama thermal desalinasin juga MED sama MSF ya. Dan yang lainnya juga ini termasuk kelompok pengolahan untuk menghasilkan air demineral ya gitu. Hanya memang pada pelaksanaannya kalau untuk di pembangkit itu digunakan dua macam ya. Jadi yang demen pertama adalah bisa pakai RO atau pakai desalinasi termal. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan resin kation anion gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama demin, tapi memang deminnya kan untuk yang RO sama thermal diharapkan dia memang tidak bisa sampai sempurna banget gitu ya. Jadi penyempurnaannya dengan kation anion. Gitu. Walaupun sebetulnya kan ini juga tidak sempurna 100%, jadi tetap nanti di internal ya itu diolah lagi dengan penambahan tadi nanti dengan penambahan bahan-bahan kimia lagi ya. Gitu. Nah, oke ya. Jadi di sini ya memang nanti tergantung dari kualitas air masukannya ya. Jadi kemudian untuk keperluannya gitu ya. Jadi pada pembahasan ini kan sebenarnya kita ingin melakukan pengolahan air ya menjadi air demin untuk pembangkit gitu ya gitu. Jadi yang kemarin kalian bahas sebenarnya kan ada yang untuk PDAM ya. Makanya secara deminnya ya agak berbeda. Biasanya kan terutama kalau misalnya pakai RO atau pakai yang ini thermal juga ya.
ya. Bisa kalau di RO kan nanti kaitannya ke ukuran porinya, ke bahan membrannya gitu ya. Kemudian yang ini juga yang thermal juga nanti di temperaturnya, di laju alirnya ya gitu. Gitu. Kemudian ya pada dasarnya nanti memang akan berbeda juga di regenerasinya ya gitu. Kalau misalnya pakai RO kan itu harus pakai BECOAS ya untuk pembersihan kembali. Kalau misalnya pakai MED atau pakai MSF sebetulnya kan itu kan pakai ini aja. Mungkin kalau misalnya untuk membersihkan pipa-pipa kondensor ya gitu. Tapi kalau di kanion kation etching itu nanti regenerasinya itu kan yang pakai asam atau pakai basa ya gitu. Ya jadi tergantung dari sifat bahan yang kita gunakan. Nah ini yang proses ion etching ya. Ion etching adalah ada cation etching sama anion etching ya. Jadi ada resin cation atau resin anion ya. Dimana kalau resin cation itu dia nanti yang ditukar adalah cation ya, dia sebagai di sini kalau dia sebagai RH ya, jadi ini H plusnya diganti dengan C plus, kemudian kalau resin anion OH-nya diganti dengan A- ya. Gitu. Nanti jadi ini ada kapasitas ininya ya, kapasitas resinnya. Jadi karena kan ada gugus aktif, di mana nanti kalau gugus aktifnya sudah terisi semua, nah ini yang nanti dikatakan dia sebagai resinnya jenuh gitu ya, gitu baik resin cation maupun resin anion. Ya. Nah ini kalau misalnya dia udah jenuh, ini harus diregenerasi ya. Jadi regenerasinya dia pakai, kalau misalnya dia sebagai ResH, dia pakai asam sulfat atau pakai HCl ya. Walaupun di sini dikatakan kalau dari sifat penguapan memang katanya HCl itu lebih mudah menguap, jadi disarankan pakai lebih dianjurkan pakai asam sulfat ya. Walaupun pada dasarnya sih bisa pakai HCl juga. Gitu ya. Karena konsentrasinya kan pada dasarnya dia rendah ya. Gitu. Konsentrasinya kan sekitar 8-10% gitu ya. Ya tidak terlalu tinggi lah maksudnya ya gitu. Kemudian kalau yang resin anion bisa pakai NaOH, sebenarnya bisa pakai KOH juga bisa, nanti biasanya pertimbangannya bisa juga dari sisi harga ya gitu. Biasanya emang kalau KOH lebih mahal, kalau NaOH dia lebih murah gitu ya. Mungkin nanti kalau asam sulfat sama HCl juga selain pertimbangan dari sifat asamnya juga bisa dari sisi harga ya gitu. Nah ini model apa ini maksudnya model prosesnya, proses pertukaran ionnya. Jadi kalau ini resin kation ya, jadi ini sebagai resin kation. Kalau resin anion sebenarnya kan sama juga ya, jadi resinnya adalah yang resin anion, tapi kalau resin kation yang kita tukar adalah kationnya ya, dimana kalau dia sebagai ini resin nanti ada air mentah yang masuk ya, di mana dia mengandung kalsium 2 plus sama magnesium 2 plus ya diantaranya, nanti akan ditukar dengan resin itu sehingga nanti diikat sama resinnya, sehingga nanti yang keluar adalah sebagai air bebas dari sadah ya, jadi istilahnya air lunak ya gitu. Nah kalau dia udah jenuh ya, kalau udah jenuh nanti ininya dibalik, alirannya dibalik. Jadi kalau ini dari bawah, ini kalau jenuh dia dibalik, ini dari atas ya. Dari atas ini yang masuk dia adalah di sini karena dia tadi pakai sodium ya, resin sodium. Jadi yang ditambahkan adalah Na+ ya, atau dari larutan NaCl. Nah, ini adalah prosesnya di regenerasi ya. Jadi pencucian Ca2+ sama Mg2+-nya nanti ditukar lagi ya. Jadi Ca2+ yang dikeluarin sama Mg2+, nanti si resinnya terikat lagi sebagai resin Na ya, atau resin sodium gitu. Nah, kemudian ini jadi tadi yang satu tahap ya, jadi bisa resin kation atau resin anion. Nah, ini secara tahapan di pembangkit itu kan sebenarnya yang kita pakai adalah resin kation sama anion. Jadi biasanya
ini nanti akan masuk ke resin kation dulu ya. Jadi ini dari raw water. Jadi kalau kita lihat ini skematiknya ada resin kation, ada resin anion, sama ini ada degasifier ya. Degasifier terutama untuk CO2 ya, walaupun untuk O2 juga bisa juga gitu. Jadi yang kemarin kita bahas bisa pakai model vakum atau pakai yang post-dap ya. Gitu. Ini yang degasifiernya. Kemudian yang resin kation ini ada apa? Jadi si airnya masuk ke resin kation dulu. Nah, ini pada proses 1 ya. Ini pada proses 1 sebetulnya misalnya ini dia mengandung ini ya, mengandung ada kalsium bikarbonat, ada MgCl2, ada natrium sulfat, ada natrium silikat ya. Kemudian pH-nya sekitar 7,6 dia bilang. Ya. Kemudian dia akan lewat ke resin kation ya. Resin kation dia sebagai SAC, strong acid cation resin ya. Jadi dia bentuknya adalah hidrogen form ya. Jadi bentuk hidrogen ya, H+ gitu ya. Sehingga nanti akan keluar ya di 2 itu ya, di 2 ini jadi setelah lewat resin kation itu kalsiumnya dia ditangkap ya gitu, sehingga jadi dia hilang. Jadi nanti akan keluar sebagai H2CO3 ya, sebagai asam karbonat. Kemudian MgCl juga Mg-nya ditangkap menjadi HCl. Nah, Na juga ditangkap ya, karena kan dia sebagai resin res H ya gitu. Jadi Na juga ditangkap, dia nanti hasilnya sebagai asam sulfat, sama ini juga sebagai asam silikat gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini kan modelnya sebagai asam gitu ya. Sehingga memang pH-nya jadi turun. Gitu. Jadi asalnya pH-nya 7, dia pH-nya menjadi 2 sampai 2,5 ya. pH-nya menjadi sangat kecil karena dia bentuknya asam ya, dan memang resinnya dia bilang dia sebagai resin strong acid cation resin ya. Jadi dia bentuk H+ gitu. Nah, kemudian setelah melewati resin kation, dia dilewatkan lagi ke degasifier ya, gitu. Ya, hanya memang di sini bisa pakai yang tadi vacuum degasifier atau pakai yang post-dap gitu ya. Jadi yang penting punya gasnya dia dikeluarin ya, terutama CO2 ya, gitu ya. Walaupun O2 juga dia akan hilang karena kan dia bentuknya di vacuum atau misalnya di blow ya, pakai blower gitu ya. Itu sehingga gasnya akan keluar. Nah, sehingga kalau misalnya gasnya keluar, ini CO2 kan jadi keluar ya, gitu. Sehingga CO2 akan mengasih asam karbonat menjadi H2O, gitu. Ya. Tapi kalau HCl karena dia dalam bentuk larutan, dia masih tetap dia sebagai HCl ya, karena HCl-nya kalau konsentrasinya rendah, sebetulnya kan dia dalam bentuk larutan, jadi dia nggak keluar. Jadi dia tetap masih bentuk 2HCl, kemudian asam sulfatnya juga masih bentuk asam sulfat. Asam silikatnya juga masih gitu ya. Jadi yang keluar hanya dia sebagai gas. Sehingga pH-nya di sini masih tetap asam gitu. Tapi karbonat dia udah hilang ya, karena CO2-nya udah hilang gitu. Kemudian setelah itu masuk ke resin anion ya. Gitu. Resin anionnya ini dalam bentuk hidroksil base anion resin ya. Jadi bentuknya hidroksil form ya, bentuk hidroksil OH-. Gitu. Sehingga setelah masuk ke sini OH-nya karena dia resin anion ya, ini sisa asamnya dia ditangkap gitu ya. Jadi baik Cl, SO4 atau silikat dia ditangkap sama resin ini gitu ya, sehingga hasilnya sebagai H2O ya. Jadi yang tadi yang karbonat kan dia udah ditangkap CO2-nya di degasifier dia sebagai H2O, kemudian hasilnya juga Cl-nya ditangkap jadi H2O, asam sulfat SO4-nya diikat sama resin, jadi keluarnya sebagai H2O semua. Sehingga secara pH memang jadi naik ya, karena dia sebagai H2O. Gitu. Dan resinnya karena dia sebagai resin bentuk OH-, makanya memang pH-nya agak sedikit kebasaan ya. Jadi pH-nya sekitar 8,5 sampai 9 gitu ya. Gitu. Jadi nah diharapkan memang dari setelah kalau kita bayangkan adalah di treatment yang kedua ya, itu adalah di
WWTP ya, WWTP nanti masuk ke resin kation anion sama ini mix bed sebetulnya, karena kan kalau nanti masuk setelah mix bed itu adalah hasilnya diharapkan betul-betul H2O dan pH-nya udah meningkat gitu ya, sedikit kebasaan ya. Nah, kemudian di sini ada untuk regenerasi ya, regenerasi asam nanti untuk regenerasi kation resin sama regenerasi basa ini untuk regenerasi resin anion ya, anion resin. Oke. Nah, kemudian secara ion exchange ya ini adalah alat yang digunakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kadar mineral ya. Jadi kation anionnya itu dihilangkan ya. Jadi nanti hasilnya sebagai H2O gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya yang kita pelajari adalah untuk pengolahan air di pembangkit listrik ya. Nah, kemudian ini yang model mixed bed sebetulnya. Jadi model kation anion resin yang model mixed bed ya. Jadi kalau yang model mixed bed itu sebetulnya dia dicampur. Jadi sebenarnya di pembangkit untuk di WWTP itu tadi ada yang resin kation anionnya terpisah ya gitu. Jadi ini resin masuk resin kation, kemudian digasifier, kemudian resin anion. Nah, setelah itu sebetulnya kan masuk ke mixed bed gitu. Jadi mixed bed itu masih resin kation anion tapi ininya seolah-olah dia tercampur si resin kation sama anionnya. Walaupun di sini dia bilang dia agak ada pemisah ya. Ya, ada agitator ya, dia sebagai pemisah resin kation sama anion ya. Hanya kalau orang pembangkit sebetulnya agak tercampur juga terutama di perbatasan ini ya. Nah, walaupun sebetulnya ini ya mestinya sih terpisah karena secara karena dia kan padat ya gitu ya, mestinya secara filternya dia bisa memisahkan resin kation sama resin anion gitu. Jadi di sebelah atas di sini adalah resin sebagai resin anion ya atau anion bed, kemudian yang bawah adalah kation bed ya, jadi sebagai resin kation gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini secara air masuk ini dari bawah ya, dari bawah seperti ini air oh ini udara yang water input bentar. Ini adalah effluent, kemudian sebentar saya lupa. Ini effluent, ini kan dia keluaran ya. Ini keluaran effluent water. Kemudian oh ya, ini influentnya dari sini. Influent waternya dari atas ya, ini sebagai influent water. Ya. Nanti akan masuk berarti ke resin anion dulu ya. Resin anion dulu dilewatkan ya, kemudian anionnya ditukar di sini, ditangkap di resin anion. Kemudian setelah itu masuk ke bawah ke resin kation gitu ya. Jadi berarti ini setelah lewat resin anion dan resin kation, nah dia baru keluar deh sebagai effluent ya. Jadi keluarannya dari sini. Gitu. Nah, kemudian yang ini sebetulnya ini adalah connection for loading ion exchange resin. Ya, ini kayaknya untuk masukkan ion exchange resin ya. Kemudian yang ini adalah untuk discharge, cation for discharge ya. Jadi untuk masukannya sama untuk keluarannya ya kayaknya ya. Gitu. Kemudian ini adalah air ya, ini udara ya. Jadi dia diperlukan udara ya. Jadi untuk masukan udara walaupun sebenarnya udara tidak bereaksi ya. Kemudian ini ada air out ya. Jadi kayaknya dia bentuknya kan dia sebagai karena harus udara terbuka ya, jadi ada udara masuk, ada udara keluaran. Kemudian ini adalah kalau untuk regenerasi jadi pakai alkali, jadi untuk regenerasi anion exchange ya, resin anion. Kemudian yang ini adalah ini agak ketutup, ini adalah yang asam ya, jadi untuk regenerasi resin kation ya gitu. Jadi kalau dia diregenerasi. Nah, memang di sini ada agitator juga. Jadi diharapkan dia nggak keluar. Jadi kalau memang mau dikeluarin baru dibuka mesinnya. Ini juga ada agitator untuk
pemisah ini. Kemudian ini apa? Ini bed of ion exchange resin lead ya pokoknya ini tempat resin kation. Ini ada ion exchange vessel ya kayaknya ini model ini apa sih tempatnya ya. Kemudian ini lower retention screen ya. Jadi ini adalah yang mixed bed. Jadi yang mixed bed itu seolah-olah dia dalam satu wadah cuma ada pemisah sebetulnya ya. Nah kemudian ini yang udah kita pelajari dia sebagai apa yang degasifier ya. Jadi degasifier ini yang vakum ya. Jadi pakai pompa vakum. Nanti diharapkan sebetulnya keluarannya adalah outletnya sebenarnya tetap dia di blow. Tapi sebelumnya si gasnya dia di vakum dulu ya. Jadi ini gas buangnya dikeluarin dari sini. Ini yang model vakum, kemudian ini yang model post-dap ya. Sebenarnya kan kemarin udah kita pelajari di yang di WTP-nya ya, Water Treatment Plan-nya. Ini yang model post-dap itu adalah dia di blow ya, di blow pakai blower. Gitu. Jadi diharapkan CO2 terutama ya gasnya dia akan keluar lewat fan ini. Kemudian nah ini ada keuntungan ion exchange ya sama kerugiannya ya. Dia bilang memang secara keuntungannya dia mudah dikontrol, kemudian kesadaran dan flow air tidak mempengaruhi proses ya. Kesadarannya tidak flow airnya tidak mempengaruhi proses, kemudian ruang yang diperlukan relatif kecil karena kan kalau kita lihat di PLTU kita juga itu relatif ruangnya nggak terlalu besar ya karena hanya perlu untuk tabung resin aja ya, tabung resin ya. Nanti si airnya kan akan lewat itu, kemudian memang perlu untuk regenerasi ya. Gitu. Jadi tidak memerlukan tempat yang besar. Kemudian hasilnya lebih lunak dan lebih menguntungkan untuk alkalinitas rendah. Jadi diharapkan memang tidak terlalu basah ya. Gitu ya. Kemudian hasil deminnya juga lebih baik. Kemudian kerugiannya memang dibilang TSS, alkalinitas dan silika sebenarnya tidak dikurangi ya. Ya, secara ini tidak dikurangi. Walaupun mungkin kalau kita lihat sih karena bentuknya dia bentuk granular ya, bentuk butiran. Nah ini biasanya kalau ada sedikit TSS dia agak ditahan ya gitu ya. Jadi kayak sebagai penyaring ya. Walaupun yang berfungsinya sebetulnya kan sebagai resinnya ya. Gugus aktifnya dia akan menukar kation sama anion gitu. Kemudian pada kation exchange dia bersifat asam terutama pada H+ cycle ya atau deponya. Dia memang bisa bersifat korosif gitu ya. Jadi memang terutama untuk yang kation exchange ya karena kan ada H+. Kemudian perlu pretreatment terlebih dahulu ya. Memang kalau untuk pakai pengolahan dengan resin kation anion itu tadi kan memang harus di pretreatment dulu ya gitu. Jadi di pembangkit bisa di pretreatment dulu baru setelah kation anionnya cukup rendah baru masuk ke demin tadi ya. Bahkan kalau yang kation anion ini adalah setelah RO sama yang thermal ya, gitu, yang desalinasi. Nah, kemudian ini ada kombinasi pengolahan kapur zeolit dengan keadaan panas ya. Sebetulnya ini bisa juga pakai zeolit ya. Jadi zeolit itu modelnya sama dengan mirip ya atau bisa sebagai kation exchange ya. Jadi dia bisa menukar kation juga. Jadi dia istilahnya sebagai resin alam ya, resin alami ya. Jadi karena kan diambil dari zeolit ya. Jadi zeolit itu semacam batuan ya. Atau kayak lempung sebetulnya ya. Dia bisa bersifat sebagai kation exchange ya, kation exchanger ya. Jadi dia bisa menukar kation.
Gitu. Selain sebetulnya fungsinya bisa yang lain-lainnya juga ya. Itu bisa juga sebenarnya zeolit itu bisa nanti kaitannya untuk fungsi adsorben ya. Itu kemudian untuk pengikat warna juga bisa gitu ya. Gitu. Tapi kalau dalam hal ini bisa berfungsi juga sebagai kation exchanger ya. Nah, kemudian hasil pelunakannya ini pengurangan alkalinitas dan silika ya. Kemudian pengurangan O2, kemudian menghilangkan suspensi dan kekeruhan. Ya. Jadi di sini emang zeolit bisa berfungsi ini, pengurangan alkalinitas, O2, suspensi sama kekeruhan. Ya. Nah kemudian yang lainnya adalah kita bahas sebagai apa deaerator. Deaerator itu adalah kan sebenarnya udah kita bahas itu adalah untuk menghilangkan O2 ya. Jadi kalau di apa setelah sebenarnya kan prosesnya setelah WTP ya, setelah WTP maksudnya setelah resin kation anion kan. Setelah resin kation anion, kemudian juga setelah polishing kondensat ya gitu ya, setelah dicampur. Ini kondensat. Jadi sebelum masuk ke mix up storage ya, storage tank itu harus dilewatkan deaerator dulu. Jadi di sini fungsinya adalah untuk penghilang O2 ya. Walaupun tidak 100% sebetulnya nanti penghilangan O2 nanti akan disempurnakan lagi di proses internal ya gitu. Nah, memang kalau dengan deaerator ini pengolahannya dengan alat mekanik ya. Jadi sebetulnya modelnya sebetulnya sebenarnya dicampur ya. Jadi air yang udah diolah dari WTP ya, itu dari setelah lewat polishing kondensat juga. Ini dicampur dengan uap ya. Jadi nanti di deaeratornya atau deaerating heaternya itu ada uap ya, uap panas gitu ya. Kemudian diharapkan nanti sebagian uap dikeluarkan dan membawa sebagian O2 dari air gitu ya. Jadi nanti uap lewat di situ di deaerator, kemudian pada saat air juga lewat nanti gasnya akan masuk ke uap gitu ya, ke steam ya, ke uap ini, sehingga diharapkan O2-nya hilang ya, karena kan pada dasarnya namanya O2 ya, atau kalau misalnya ada CO2 juga ya, dia kan sifatnya dia bentuknya kan gas gitu ya, sehingga kalau dipanaskan ya ada uap panas gitu ya. Gitu. Jadi nanti dia akan ikut teruapkan. Ya. Nah di sini nanti ada dua macam deaerator. Jadi modelnya ada model semburan atau spray dan ada yang model tray ya atau pancaran dia bilang ya. Gitu. Nah nanti kita lihat di sini ini ada yang model spray deaerator. Jadi pada dasarnya dia ininya dispraykan, disemburkan ya. Gitu. Jadi kalau ada make up ya, makanya ini ada air yang setelah lewat yang telah diolah dari resin ya, ini masuk ke sini ya sebagai air make up gitu. Kemudian di sini ada steam. Oke. Nah, memang kalau di sini ada kondensat sama make up ya, walaupun mungkin tergantung ininya. Kalau kita lihat di diagram alur aliran airnya kan sebetulnya kondensat itu kan dicampurnya sebetulnya sebelum polishing ya gitu. Nah hanya kalau nggak tahu, mungkin saya nggak tahu ini kondensat dari situ atau bisa juga sebetulnya adalah kondensat dari steam ya di sini ya. Tapi fungsinya kalau di sini sebetulnya pada dasarnya air masuk dari sini ya. Jadi dia sebagai make up atau bisa sebagai kondensat masuk sini ya. Nanti di sini ada steam yang dialirkan agak dari bawah ya. Jadi di sini airnya nanti disemburkan di sini, dispraykan ya. Kemudian nanti akan ketemu dengan steam ya, steam uap air panas ya.
gitu. Sehingga kalau ada oksigen dia akan ikut ke steam gitu ya. Kemudian nanti akan keluar ke fan ini, ke ventilasi ini ya, ke fan. Jadi seolah-olah sebetulnya air dispraykan, nanti bercampur dengan steam gitu ya. Kemudian nanti steamnya akan mengambil oksigen ya, pokoknya mengambil gas yang ada di air ya, gitu ya, terutama oksigen. Nanti keluar lewat fan ya. Ini kemudian air yang udah bersih dari oksigen itu akan turun ke sini ke storage tank gitu ya. Nanti dari storage tank nanti akan masuk ke pompa feed water ya, atau feed water pump ya, gitu. Jadi pokoknya hanya untuk menampung aja dari yang sudah diolah dengan deaerator ini ya. Gitu. Nah ini ada ini aja sih, ini sebagai kolektor ya, ini kan tadi kan untuk nanti ditampung di storage tank. Ya, ini yang model spray. Kemudian steam equalizer. Ini sih equalizer. Ini keseimbangan steamnya aja ya, gitu ya. Kemudian ini bevel, ini modelnya memang counter current ya, karena kan ini steamnya dari sini, kemudian yang make up-nya dari atas ya, gitu. Nanti akan ketemu gitu ya, gitu. Jadi modelnya dia sebagai counter current upward flow. Ya. Nah kemudian kalau yang ini yang tray, sebetulnya kalau yang tray bedanya hanya ditambahkan tray stack ya. Jadi ini ada tray stack. Jadi selain dispraykan, karena tetap ini disemburkan juga. Nah kemudian dia akan berbenturan dengan tray ini, gitu ya. Ini juga. Jadi sambil disemburkan ini akan berbenturan dengan tray, gitu. Sehingga sebetulnya diharapkan kan kalau ada gas ya, terutama oksigen, nanti dia dilepas sama airnya. Jadi yang asalnya misalnya terlarut di air, begitu disemburkan sama dibenturkan ke tray, itu akan lepas. Sehingga kalau lepas nanti akan ketemu steam dari sini ya. Jadi di sini nanti dialirkan steam ya, steam sehingga nanti gasnya terutama oksigen nanti akan ikut sama steam. Gitu. Nanti akan keluar ke fan ini. Ya. Itu nanti dari fan pokoknya dia akan dikeluarkan. Nah, kemudian sementara air yang sudah bebas dari gas itu akan masuk ke storage tank ya. Sama sih ini juga sama dia sebagai counter current juga karena kan steamnya dari aliran yang berlawanan ya. Ini dia sebagai heater tank, sebagai tray chamber, sebagai tray stack. Ini ada steam equalizer ya, sama ini kan keseimbangan antara steam sama air ya. Ya. Jadi bedanya kalau di tray itu ditambahkan tray stack ya. Jadi untuk selain disemburkan juga dibenturkan sehingga sebetulnya diharapkan pelepasan gasnya itu bisa lebih sempurna gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini sebetulnya ini ada gambar mungkin untuk lebih pemahaman tadi mekanisme yang tadi ya. Nah ini walaupun ya modelnya agak berbeda sedikit ya. Jadi kalau di sini memang steamnya tuh ada kalau tadi kan sebenarnya steamnya tidak masuk ke sini ya. Jadi steamnya di sini aja ya. Jadi dari bawah kemudian airnya dari atas ya yang dispraykan tadi, dispray sama di tray gitu ya. Gitu. Jadi ini air dari boiler kemudian nanti sistemnya setelah dia membawa gas oksigen terutama akan keluar lewat air fan ya. Jadi lewat ke ventilasi udara ya gitu. Nah, cuma di sini si steamnya juga ada yang lewat ke air ya. Jadi diharapkan mungkin kalau misalnya masih ada sisa-sisa yang dari air ini juga nanti akan dipanaskan ya sehingga akan keluar juga gitu. Jadi kalau masih ada gas ya terutama ada oksigen dia akan keluar juga ya. Gitu. Baru setelah ini dikeluarin lewat pompa ya masuk ke boiler with feed water gitu. Oke. Ya. Ya jadi sebenarnya kan tadi pada dasarnya adalah
Ya, ini jadi balik ke demineralization water. Jadi kan untuk mengganti ion apa kation sama anion menjadi H+ sama OH- ya. Oke, ini sih sama ya. Jadi kayak ini sebenarnya untuk penyempurnaan pemahaman aja. Ya, jadi modelnya sebetulnya kalau di sini demin itu kan tadi kan pada dasarnya bisa 3 ya. Jadi bisa pakai RO, bisa pakai resin kation atau pakai yang thermal ya gitu ya. Jadi pada dasarnya pokoknya nanti di sini kalau di sini kayaknya sih pakai resin ya, resin ya. Ya karena ini ada kation Xing sama anion Xing. Jadi ya pada dasarnya pokoknya kan untuk demin itu adalah untuk menghasilkan betul-betul hanya H+ sama OH- gitu. Jadi ya kation sama anionnya dia ditangkap ya, bisa pakai resin kation anion. Kalau pakai RO sebenarnya kan pada dasarnya dia di filter ya. Jadi yang keluar yang melewati pori hanya OH- sama H+ aja. Jadi kation sama anionnya dia ditahan ya atau di reject istilahnya ya. Kemudian kalau pakai thermal sebetulnya kation anion dia tidak teruapkan. Jadi yang teruapkan hanya H+ sama hanya H2O gitu ya gitu. Jadi sifatnya kalau dengan thermal adalah perbedaan tekanan uap atau perbedaan detik detik ya. Diharapkan memang kalau dia hanya sebagai H2O dia yang teruapkan temperaturnya paling rendah adalah sebagai H2O gitu. Kalau misalnya ada garam-garam atau ada kation anion yang lain itu temperaturnya biasanya lebih tinggi ya gitu ya. Makanya memang kalau pakai RO mungkin ya sama pakai thermal ya itu belum sesempurna kalau yang pakai resin ya gitu ya. Jadi kalau di pembangkit tadi ada 2 tahap tadi ya terutama. Jadi pakai RO dulu, kemudian pakai thermal sama pakai kation anion exchange ya. Nah, itu yang proses eksternal ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya adalah untuk menghasilkan air demin ya, tapi dari mulai pretreatment mungkin ya. Jadi ini intinya gitu. Kemudian sebenarnya sampai yang di aerator sebetulnya ya. Jadi ini mesti sebetulnya ini ada di tadi yang demin tadi ya. Sampai di aerator sebetulnya. Jadi itu adalah pengolahan secara eksternal di pengolahan eksternal pemurnian air secara eksternal sebelum masuk ke make up water tank. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah pengolahan internal. Ya, pengolahan internal adalah pengolahan di boilernya. Jadi pada saat masuk air masuk boiler itu ditambahkan bahan-bahan kimia tertentu gitu ya. Jadi sebetulnya bisa memang air masuk dulu kemudian ditambahkan bahan-bahan itu, tapi bisa bersamaan gitu ya. Gitu. Jadi pada dasarnya kan ada air yang dialirkan kemudian pada saat itu juga ditambahkan bahan-bahan kimia gitu ya. Jadi diharapkan di boilernya di dalam maksudnya air di dalam boiler itu bercampur dengan bahan-bahan kimia yang kita tambahkan itu dalam rangka untuk menyempurnakan pengolahan air umpan boiler ya sampai memenuhi standar yang diinginkan gitu ya. Gitu. Jadi memang tujuannya sih sebetulnya adalah untuk menghilangkan kesadahan dan mencegah pengendapan ini ya. Jadi ada 3 sama. Jadi untuk mencegah kerak sebetulnya terutama yang dari kesadahan, kemudian juga dari suspensi ya. Gitu ya. Nanti yang akan bentuk endapan, kemudian endapannya kan bisa bentuk kerak. Jadi ini kemudian sama untuk menghilangkan oksigen ya, terutama kaitannya untuk korosi ya. Jadi sebetulnya sama. Jadi untuk maksudnya untuk mengurangi kerak, untuk mengurangi kerak atau endapan, kerak sama korosi gitu ya. Gitu. Nah, cuma memang biasanya kerak itu sama endapan dari mana ya, biasanya kan endapan dulu. Endapan bisa berasal dari
bahan-bahan sadah ya, atau misalnya dari lumpur juga sih sebetulnya dari TSS gitu. Kemudian hanya memang terutama kalau misalnya lumpur biasa sebenarnya potensi terbentuknya kerak mungkin lebih kecil ya dibandingkan yang berasal dari kesadahan ya, karena kalau misalnya dia berasal dari kalsium ya, kalsium karbonat terutama ya, itu akan bentuk kerak cukup kuat ya. Terus juga kalau misalnya dari Fe ya, Fe Fe dioksida akan bentukkan sebagai Fe2O3 ya gitu. Selain ya pokoknya yang berasal dari kesadahan ya, dari kation anion lah ya gitu. Kemudian juga menyediakan pelindung anti busa, jadi bisa ditambahkan anti busa ya, supaya tadi kan kemarin kita bahas bahwa bisa terjadi foaming ya gitu, foaming kemudian priming juga ya, jadi di sini disediakan juga bahan anti busa gitu ya. Kemudian juga untuk menghilangkan oksigen. Walaupun tadi sebenarnya udah dilewatkan ke deaerator ya, tapi secara konsentrasi itu sebetulnya masih belum memenuhi standar terutama untuk di air boiler gitu ya. Jadi tetap karena kan nanti akan terjadi akumulasi lagi ya, kalau misalnya ada sedikit oksigen ya akan terakumulasi lagi, sehingga tetap harus ditambahkan juga bahan kimia tertentu untuk untuk menghilangkan oksigen ini ya, kaitannya untuk pencegahan korosi gitu. Jadi pada dasarnya di pengolahan internal itu adalah untuk menyempurnakan lagi pengolahan air dari eksternal ya gitu. Nah, secara pengolahannya sebenarnya kan ditambahkan bahan-bahan kimia aja ya. Jadi bisa memang ditambahkan tadi ada natrium karbonat, ada NaOH ya. Pada dasarnya ini adalah untuk menyempurnakan pengolahan kesadahan ya, pelunakan air ya, atau misalnya ada kation anion yang lain ya, kayak ada Fe ya bisa juga ya di sini, terutama misalnya dengan fosfat ya. Jadi kalau misalnya ini udah diendapkan di sini, kemudian fosfatnya untuk menyempurnakan gitu ya. Jadi bahan kimia bersifat yang bereaksi dengan kalsium dan magnesium ya. Kemudian juga ada bahan kimia namanya Na2SO3, ini natrium natrium silikat ya. Oh ya, natrium silikat ini untuk mengatur alkalinitas dan bereaksi dengan Mg ya. Jadi kalau ada Mg sebenarnya bisa disempurnakan lagi dengan natrium silikat gitu ya. Kemudian ada lagi di sini ada untuk mengatur lumpur ya, nanti biasanya terutama kaitannya dengan kemarin kita bahas bisa dispraykan ya. Jadi kalau misalnya ada lumpur bisa kalau misalnya jumlahnya kecil itu tidak diturunkan tapi didispersi ya gitu ya. Jadi di sini ada untuk pengaturan lumpur dari golongan tanin, dia bilang golongan tanin atau lignin dan alginat ya. Ini dia sebagai bahan stabil ya. Jadi bahan ini lebih stabil jadi untuk mendispers lumpur ya. Juga sebagai anti busa. Gitu ya. Kemudian juga untuk oksigen di sini bisa ditambahkan natrium istilahnya natrium sulfit ya. Jadi Na2SO3 kalau sulfat kan SO4. Ini sulfit ya. Natrium Na2SO3. Nah, pada dasarnya kan sulfit nanti dioksidasi menjadi sulfat, kemudian oksigennya diturunkan menjadi O2- gitu ya. Kemudian bisa juga pakai hidrazin. Kalau dengan hidrazin sebenarnya dia sama juga, dia dioksidasi reduksi. Nanti nah ini kan reaksinya ya. Jadi kalau dengan natrium sulfit ini akan menjadi natrium sulfat ya, oksigennya dinaikkan, oksigennya diturunkan dengan oksidasinya, sulfitnya dinaikkan menjadi sulfat gitu ya. Kemudian kalau pakai hidrazin ini N2H4 di sini, nitrogen yang dari sini ya di hidrazinnya dia diubah menjadi N2 ya. Jadi dia dinaikkan jadi N0, kemudian oksigennya jadi O0 menjadi kebalik ya. Jadi sama sini juga O-nya dari O0 menjadi O2- ya, jadi H2O, kemudian N2-nya ini menjadi N0 ya. N0 di sini dia naik ya. Jadi ini
Ya, pada dasarnya pokoknya dia naik. Jadi ini kayaknya N-nya dia sebagai N minus ya. Jadi ini kan 4 plus ya. 4 plus. Jadi kalau misalnya ini 4 plus, jadi N-nya dia sebagai 2 min ya. N-nya 2 min. Jadi N menjadi N0. 24 ya. Pokoknya pada dasarnya dia sebagai reaksi oksidasi reduksi ya. Gitu. Ya, jadi yang satu naik bilangan valensinya, yang satu turun. Kemudian untuk mencegah kerak dan korosi, ya bisa juga digunakan polifosfat ya, polifosfat dan bahan organik ya. Jadi mencegah kerak dan korosi ya. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya kan ke sini ya. Jadi dia diendapkan gitu ya. Gitu. Diendapkan sebenarnya nanti endapannya adalah di blodon gitu ya. Gitu. Kemudian senyawa amin gitu terutama untuk penetralan ya. Jadi kalau misalnya dia sifatnya agak sedikit asam, jadi biasanya dibasahkan dengan senyawa amina. Ya, jadi di sini juga sama sih sebenarnya nanti kaitannya untuk mencegah korosi ya, karena kan dia kalau asam dia bisa mempercepat reaksi korosi. Gitu. Jadi dia dinetralkan dengan senyawa amin. Nah, dia bilang bersama bahan lain sebagai pembentuk film. Ya, jadi pada dasarnya dia bilang sama sih kayak ini hidrazin juga ya. Nanti seolah-olah dia membentuk film sehingga nanti kontak antara air dengan udara ya, kalau misalnya ada udara di atas permukaan air itu dia akan terhambat gitu ya, jadi membentuk lapisan film. Oke ya. Nah kemudian pengolahannya sebenarnya kalau pada pakai reaksi yang tadi itu sama ya. Jadi kalau reaksinya pakai pakai basa ya. Jadi makanya di sini tadi saya bilang bisa pakai basanya, bisa pakai NaOH. Jadi kalau dia sebagai kalsium bikarbonat, jadi ini kesadaran sementara, ditambahkan basa nanti akan mengendap sebagai CaCO3 ya, dan Na2CO3 juga. Tapi ya, pokoknya dia mengendap sebagai CaCO3 di sini sehingga kesadarannya dia jadi hilang ya. Gitu, walaupun tidak sempurna banget. Nanti disempurnakan dengan fosfat ini. Nah, dia bilang pada temperatur dingin ini fosfat akan menyempurnakan reaksi ini kalsium karbonat gitu. Sehingga kalau masih ada kalsium yang ini sebetulnya nanti akan diikat menjadi kalsium fosfat gitu. Kemudian Mg-nya kalau dia sebagai Mg karbonat menjadi dengan NaOH menjadi MgOH 2 kali ya. Ini juga sama dia mengendap. Pokoknya pengendapan kalsium fosfat itu lebih tinggi ya. Jadi kelarutannya jauh lebih kecil ya. Oke. Nah kemudian juga bisa reaksi sulfat dalam internal. Jadi bisa juga dibilang pada suhu tinggi kalsium sulfat sifatnya sebenarnya tidak larut ya. Jadi sebenarnya kelarutan itu relatif ya. Walaupun memang kelarutannya dibanding kalau pada suhu dingin itu lebih tinggi ya. Gitu. Jadi dibilang memang kalau dengan sulfat kalsium juga bisa ya karena kelarutannya relatif lebih kecil gitu ya. Kemudian kalsium sulfat harus direaksikan agar mengendap dan diatur tidak sampai membentuk kerak. Nah diharapkan sebetulnya ini hanya membentuk endapan aja gitu ya. Jadi sebaiknya tidak sampai membentuk kerak. Jadi harus cepat-cepat diblodon gitu ya. Karena kalau misalnya terbentuk kerak untuk diblodon kan harus didorong dulu ya gitu. Biasanya harus pakai pelarut ini dulu. Jadi sebelum dikerak itu cepat-cepat diblodon. Kemudian nah ini reaksinya bisa kalau ada kalsium sulfat, ada natrium karbonat ya, sama atau natrium fosfat atau natrium silikat gitu ya. Gitu. Nanti akan membentuk kalsium karbonat sama kalsium fosfat atau kalsium silikat. Nah, ini kan sebetulnya dia endapan ya. Nah, memang diharapkan karena ini kan endapan ini keras ya, terutama kalau dia sebagai silikat atau sebagai fosfat. Gitu. Jadi harus cepat-cepat diblodon. Ya. Ini juga sama dengan bentuk MgOH sama Mg silikat. Gitu. Ya, jadi sebenarnya di internal ini adalah penyempurnaan. Jadi sebetulnya mungkin di eksternal tadi udah terjadi juga, ya. Tapi di internal, terutama makanya kan ini tambahan silikat. Ya. Walaupun silikat itu kan dihindari ya kalau di
terutama kalau dia membentuk endapan ya. Gitu. Jadi jangan sampai masuk ke steam sebetulnya. Jadi harus cepat-cepat kalau misalnya terbentuk endapan silikat ya, itu harus cepat-cepat diblodon. Ya, makanya penambahannya sebetulnya tidak terlalu besar ya kalau di internal ini. Ya. Nah, kemudian ya. Halo, masih menyimak saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ya. Saya teruskan dulu ya. Nah, ini mungkin nanti sampai selesai yang internal ya. Kita setelah itu kita diskusi ya. Ini yang reaksi silikat ya, silikat dalam internal treatment. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya adalah untuk lebih menyempurnakan ya. Karena memang kalau endapan silikat itu lebih keras gitu ya. Tapi secara senyawa memang dia lebih kuat ya. Jadi secara endapan memang dia juga kelarutannya sangat kecil ya dibandingkan kalau dia hanya sebagai kalsium karbonat gitu ya. Makanya sebagai penyempurnaan itu biasanya tambahkan silikat gitu. Hanya memang kerugiannya endapannya lebih keras. Dia bilang keraknya keras gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya biasanya harus cepat-cepat diblodon. Jadi jangan sampai membentuk kerak. Gitu. Ya. Nah, dia bilang treatment terhadap silika dilakukan dengan mengatur alkalinitas tetap tinggi agar silika tetap larut. Nah, makanya diharapkan sepertinya kalau ada silika diharapkan tidak membentuk endapan. Kemudian bila ada Mg memang akan bereaksi menjadi Mg. Ya. Nah, tapi memang diharapannya kan kalau ada Mg sama kalsium ya itu ditambahkan silika supaya dia mengendap menjadi kalsium silika sama Mg silika ya ini ya Mg silikat ya Mg ya. Karena kelarutannya memang sangat kecil gitu. Tapi nanti harapannya harus diblodon. Nah, kemudian lagi untuk pengaturan lumpur tadi kan ditambahkan bahan dispersan ya gitu ya. Ada untuk pengatur lumpur gitu. Nah, memang di sini dia bilang ada dua cara kalau untuk lumpur itu. Bisa dikoagulasi sama didispersi ya. Jadi dia bilang kalau misalnya lumpurnya masih agak banyak ya, walaupun kan sebetulnya ini adalah sisa dari pengolahan eksternal gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mungkin apa ya, sebenarnya kan udah memenuhi standar ya gitu. Mungkin kalau di apa sih ya, karena pembentukan lumpurnya misalnya agak lebih cepat ya, terutama mungkin di yang kapasitasnya tinggi ya, di boulder yang kapasitas tinggi itu akan pembentukan lumpurnya kan akan lebih cepat ya, karena kan walaupun udah memenuhi standar dari pengolahan air umpan boilernya ya. Nah, di sini kalau misalnya dia bilang kalau lumpurnya cukup besar itu harus dikoagulasi lagi. Jadi ditambahkan tadi kan ada penambahan koagulan tadi ya, bisa pakai apa tadi yang nah ini bisa pakai silikat atau sulfat atau ini yang pakai basa ini ya gitu. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan sebentar. Ya, untuk menghilangkan lumpur ya. Jadi supaya dia turun gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau udah turun harus cepat-cepat diblodon dia bilang ya gitu. Tapi kalau jumlahnya kecil ya, dia bilang kalau kecil, walaupun mungkin relatif kecil banyaknya, mestinya ada standar. Jadi besarnya di batasnya di berapa ya, gitu. Kalau misalnya dianggap kecil, itu batasnya berapa ya. Jadi kalau misalnya dia bilang dianggap kecil, itu nggak usah diturunkan ya, nggak usah dikoagulasi, tapi didispersi aja dia bilang. Jadi di sini ada bahan kimia namanya bahan organik sludge dispersan ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke air boiler di mana di sana ada lumpur, si lumpurnya akan terdispersi. Jadi sebetulnya nanti akan bentuk partikel halus di air sebetulnya. Dia bilang didispersikan ke seluruh air. Tapi harapannya dia nggak boleh sampai ke bawah ke steam sebetulnya ya gitu. Jadi harapannya nanti akan tetap ada di air gitu ya. Jadi sebagai partikel halus ya. Walaupun mungkin kalau misalnya udah terakumulasi banyak sebetulnya nanti akan turun juga ya. Gitu ya. Gitu. Tapi di sini supaya karena kalau misalnya dia dianggap kecil, didispersi aja dia bilang cukup ya.
Nah, kemudian yang bahan kimia yang lain di sini tadi kan ada fosfat, ada soda as, ada caustic kan, tadi kan terutama untuk softening chemical ya. Jadi kalau ada kalsium sama magnesium ya, gitu ya. Jadi untuk lebih menyempurnakan. Kemudian yang sulfit sama hidrazin tadi kan untuk mengikat O2 ya, tadi ada reaksinya ya. Jadi supaya oksigen yang masih tersisa itu diikat lagi sama sulfit sama hidrazin ya. Gitu. Sebenarnya kan diubah menjadi H2O ya, gitu. Kemudian juga ada untuk kerak dan korosi pakai polifosfat ya. Jadi polifosfat jadi biasanya kerak, kalau ada kerak sama sisa korosi ya, tambahkan polifosfat itu ya supaya tidak kayaknya sih ininya nanti diikat sama senyawa polifosfat ini. Gitu. Kemudian lagi di sini untuk mencegah korosi pada sistem kondensat juga ditambahkan langsung ke dalam uap. Ya, tadi kan sebetulnya kan ditambahkan hidrazin sama sulfit ya diantaranya kalau pakai bahan kimia. Nah ini dibilang dimasukkan langsung ke dalam uap gitu. Jadi kalau misalnya masih ada oksigen yang lewat gitu ya, gitu. Jadi kayaknya kayaknya sih ada metodenya tertentu kalau mau dimasukkan ke uap ya atau ke steam ya. Gitu. Nah, kemudian secara pengontrolannya, dia bilang kan pada dasarnya dosis bahan kimia itu harus sedikit berlebih ya di situ. Ya, jadi pada dasarnya sebetulnya adalah ini secara dosis bahan kimia bisa ditambahkan berdasarkan kotoran yang ada ya terdapat dalam air. Biasanya kan secara ininya kan perhitungannya adalah perhitungan stoikiometri ya. Tapi biasanya secara penambahan ditambahkan sedikit berlebih ya. Gitu. Jadi biasanya nanti ada prosedurnya, misalnya ditambahkan berapa persen ya, kayak XSR misalnya ditambahkan berapa persen. Jadi sama sih di sini juga harus ditambahkan sedikit lebih. Jadi tidak stoikiometri banget, karena kalau stoikiometri kan dia untuk reaksi sempurna gitu ya. Tapi kalau untuk lebih reaksinya, untuk supaya reaksinya lebih ke kanan, itu harus ditambahkan sedikit berlebih ya. Itu jadi di sini dia bilang ya secara contoh bahan kimia lunak tergantung pada kesadaran air gitu. Kemudian juga kalau kaitannya dengan sodium sulfit dan hidrazin tergantung pada jumlah O2 yang terlarut ya. Kemudian untuk menjamin agar benar-benar air diolah secara baik, maka ditambahkan bahan kimia ekstra ya sedikit berlebih tadi gitu. Tapi ya, itu harus ikut prosedur ya, tetap ya. Sehingga diperoleh residu ya untuk sebagai pengontrolannya. Ya, gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan ya, biasanya kadang-kadang untuk pemeriksaan itu meriksa yang satu bisa juga mengindikasikan untuk yang lain gitu ya. Gitu. Jadi di sini ada pemeriksaan rutin ya, biasanya berbeda untuk setiap jenis apa yang mau diperiksa ya. Itu karena kan misalnya untuk uji alkalinitas gitu ya. Kemudian uji fosfat, uji sulfit atau warna organik gitu ya. Ini kan ada metode tertentu ya, walaupun misalnya kalau secara modern mungkin sekarang pakai peralatan itu lebih mudah, lebih portable. Tapi misalnya ada juga yang pakai bahan-bahan kimia tertentu ya. Nah, di sini memang tadi bisa uji yang lain, uji yang satu mengindikasikan uji yang lain gitu ya. Jadi diantaranya kalau untuk uji kesadahan dia bilang jarang dilakukan bila alkalinitas cukup gitu. Atau misalnya sudah terdapat fosfat gitu, berarti kan kesadahannya sudah hilang ya, jadi berarti kesadahannya sudah bereaksi. Karena kan kalau dia ada fosfat pasti kan kalsium sama magnesium dia akan terikat gitu ya. Tapi kalau misalnya masih fosfatnya berlebih, berarti kan ada sisa fosfat, berarti kalsium sama magnesium sudah bereaksi semua kan gitu ya. Gitu. Nah, alkalinitas juga kaitannya kayaknya sih terhadap kondisi ini ya. Alkalinitasnya cukup ya, berarti dia diharapkan sudah bereaksi tadi kan pada dasarnya kalau kalsium kan dengan basa ya gitu ya. Jadi dia akan membentuk kalsium karbonat
ya, atau Mg menjadi mengaksinasi hidroksida ya gitu ya. Jadi kalau alkalinitasnya sudah cukup berarti diharapkan dia udah bereaksi kan gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini pemeriksaan sulfit dia bilang berarti bila residunya cukup maka oksigen berarti dia udah hilang ya, karena berarti kan kalau oksigennya masih ada dia akan bereaksi dengan sulfit ya gitu. Walaupun dia bilang tidak selalu benar, mungkin ada reaksi lain gitu ya, tapi pada dasarnya kalau secara reaksi yang tadi kalau ada oksigen bereaksi dengan sulfit kan membentuk sulfitnya membentuk sulfat, oksigennya membentuk OH- kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau sulfitnya udah hilang, masih ada ya, ada sisa maksudnya. Jadi berarti itu menunjukkan oksigennya udah hilang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah antibusa, itu digabung dengan pengolahan organik ya, sehingga warna organiknya akan bentuk sludge conditioner, bilang ya. Jadi ini juga bisa ya. Jadi penggabungan antara tadi pengolahan organik dengan pemeriksaan warna ya. Gitu. Kemudian lagi di sini tergantung pada perkiraan jenis pencemaran ya. Jadi besi, minyak, dan silika biasanya sering dilakukan ya. Jadi tergantung dari apa ya kemungkinan ada. Kemudian juga pemeriksaan besi untuk mengetahui hasil-hasil korosi yang terbawa kondensat ya. Juga bila air mengandung besi. Kemudian pemeriksaan silika untuk menentukan jumlah blodon juga ya. Jadi bisa juga pemeriksaan silika itu untuk menentukan jumlah blodon. Jadi kalau misalnya silikanya sudah terlalu tinggi mungkin ya, jadi ada batasannya, itu harus cepat-cepat di blodon ya. Gitu. Jadi merupakan ambang batas. Jadi kadar silika harus di bawah ambang batas gitu ya. Kemudian minyak juga bisa diperiksa di lab ya, jadi untuk gerakan dibilang pemeriksaan visual. Ini untuk memperlihatkan pencemarannya ya. Jadi kan bisa tadi dari minyak, dari silika atau dari yang lain-lain ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan blodon, kan secara blodon tadi kan diantaranya dari silika ya, bisa juga. Kemudian pada dasarnya kan pada periode tertentu ya gitu. Periode tertentu bisa kalau udah rutin sih bisa dari waktu juga bisa juga. Karena kan secara operasi yang lain-lainnya relatif tetap ya gitu. Ya, jadi kira-kira misalnya untuk dengan waktu sekian dia harus sudah di blodon gitu ya. Gitu. Nah, hanya bisa juga dari pemeriksaan ini. Jadi kita lihat dari batasannya dari TSS ya, bisa dari TDS juga atau dari DHL gitu ya. Tadi dia di samping dari silika ya, bisa juga. Jadi ini sebagai batasan. Kalau misalnya dari waktu itu tidak sesuai ya gitu ya, atau misalnya kurang ini ya. Jadi bisa diketatkan lagi dari ini. Jadi bisa juga kalau misalnya ada terjadi perubahan ya gitu. Jadi secara waktu kita ceknya dari bahan-bahan ini. Jadi kalau misalnya TSS-nya sudah melebihi atau sudah di angka tertentu ya, ini sebagai batasan dia harus di blodon ya, sama misalnya TDS juga ya, atau dari daya hantarnya. Karena daya hantar listrik juga kan kaitannya ke TDS ya gitu, atau ke mineral ya, kation anion ya gitu. Jadi ini kira-kira sama, identik. Tapi kalau TSS kaitannya ke endapan memang ya, agak berbeda. Kemudian silika juga misalnya kaitannya ke endapan sama ke konsentrasi silika sebetulnya ya. Tapi itu merupakan batasan juga supaya di air boilernya itu jangan sampai melebihi batas ya. Jadi harus cepat-cepat di blodon. Gitu. Nah, kemudian juga dibilang pemeriksaan yang diperlukan untuk pengaturan blodon DHL. Kemudian kadar klorida tidak bereaksi dengan reaksi ya. Kemudian pada ketel ya bisa diperiksa juga ya. Ini untuk pemeriksaan ya. Tapi ya kira-kira batasannya di sini. Jadi atau merupakan sebagai indikasi ya, gitu ya, bahwa itu harus di blodon. Kemudian kaitannya ke korosi dan pada sistem kondensat ya. Ya walaupun ini sebenarnya kan kaitannya ke yang teori-teori yang tadi ya. Jadi penyebab korosi kan adalah oksigen sama CO2 ya, terutama ya. Karena kalau misalnya ada oksigen, ada CO2 kan dia bersifat asam, dia akan membentuk reaksi korosi ya.
walaupun ada dari keasaman juga ya, dari pH ya. Kemudian juga dari amonia ya, terutama untuk korosi tembaga ya gitu. Juga sebenarnya kan kalau kemarin yang kita bahas adalah dari belerang ya, dari belerang bisa. Tapi emang yang banyak ini terutama dari amonia ya gitu, karena kan pada dasarnya sebentar, bisa juga misalnya biasanya amonia itu dipakai untuk untuk penetralan ya, walaupun banyak sebetulnya kalau kalau kita lihat mungkin nanti itu adalah dari senyawa amin ya, amina, walaupun amina kan juga identik ya, amina kalau amina kan NH2, kalau amonia kan sebenarnya NH4 ya, NH4OH, walaupun nanti sebenarnya kaitannya ke NH3 juga ya. Nanti sebenarnya kalau ada ini, karena kan akan bentuk NH3 itu bisa terjadi korosi tembaga tadi ya, gitu, yang bentuk senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks karena dia punya valensi koordinasi ya, yang kemarin udah kita bahas. Jadi bahwa Cu itu dia, karena dia golongan B ya, golongan B-nya 1 ya. Mungkin kalian bisa cek lagi di sistem periodik ya. Jadi tapi pada dasarnya karena Cu kan banyak terdapat di bahan boiler ya, itu merupakan campuran bahan boiler ya. Di antaranya kan yang banyak mungkin besi, tapi kan ada Cu juga, mungkin ada yang lain, ada nikel, ada krom. Kayaknya Cu agak lebih banyak ya, sehingga menjadi perhatian bisa terjadi korosi tembaga ya, terutama kalau ada senyawa NH3 ya, atau misalnya dari amonia gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga mencegah korosi pada sistem kondensat, di sini menghilangkan O2 terlarut ya, dengan untuk mengurangi potensi pembentukan CO2 juga. Dengan O2 terlarut dan mengolah air untuk mengurangi potensi CO2. Jadi sebenarnya pengolahannya sama dengan yang tadi, hanya di sini pencegahan terutama jangan sampai masuk ke kondensat. Tapi kalau terjadi ada di kondensat ya harus tadi ditambahkan bahan kimia yang langsung masukin ke kondensat ya gitu. Jadi kalau misalnya ada O2 terutama kan tadi bisa pakai hidrazin sama sulfit ya. Tapi kalau pakai ada CO2 mungkin harus tambahkan amin ya, senyawa amina ya, itu untuk menetralisir ini asamnya. Tetapi nanti kaitannya juga kalau misalnya ada amonia ya gitu, jadi bisa berpotensi ke Cu ya, tembaga gitu. Jadi biasanya sih harus dicari bahan tertentu yang sesuai ya, itu yang cocok. Dan kadang-kadang ada memang bahan tertentu yang bisa agak kontradiktif dengan reaksi yang lain gitu ya. Gitu. Jadi nanti harus dicari lagi penyelesaiannya gitu ya, supaya misalnya reaksi yang lain yang terjadi bisa ditanggulangi kembali gitu ya. Kemudian nah ini kalau ada O2 terlarut ya, mengolah air ya untuk mengurangi CO2. Tadi kan diantaranya bisa dengan di aerator ya. Sebenarnya hidrazin sama ini sih kalau udah di internal ya hidrazin sama sulfit ya, terutama kalau untuk O2 ya. Tapi kalau untuk CO2 pakai amina. Ya ini pakai amina ya. Nah ini bisa dibilang membentuk lapisan film sebagai penghalang logam dan kondensat yang korosif ya. Kemudian kerja bahan pembersih oksigen untuk korosi. Nah ini sebenarnya dan di aerator itu kan di eksternal ya. Dan dibilang kalau di aerator itu bisa kan pada dasarnya kurang dari 0,007 ppm ya. Nah, ini bisa menyebabkan korosi. Jadi sebenarnya disempurnakan lagi di internal. Kemudian pengolahan sehingga perlu pengolahan oksigen dengan bahan kimia sulfit dan tadi hidrazin ya, atau dengan katalisator yang lain ya. Oke, ya. Kemudian ini pencegahan pengendapan dan korosi, kayaknya sih ya masih sama yang tadi, adalah pengendapan diakibatkan oleh kesadaran yang keluar selama air melewati pemanas atau akibat reaksi bahan pelunak dengan kesadaran. Kemudian bisa juga korosi karena adanya alkalinitas rendah atau O2 terlarut ya. Jika dilakukan dengan menetralkan pH dan namanya sodium sulfit dan katalis ya kayak yang tadi. Kemudian pencegahan retak kaustik ini bisa dengan yang retak kaustik bisa ditambahkan tanin ya, tanin lignin atau sodium nitrat pada kadar sekian ya, 0,4 bagian dari kaustik dalam air dia bilang. Kemudian bisa juga dengan mengatur bahan organik
80 sampai 100 ppm ya. Dan sodium nitrat 50 ppm. Jadi untuk retak kostik namanya ya. Kemudian ini adalah yang sistem kontrol air ya. Ini untuk levelnya terutama ya. Level air boiler secara otomatis, mungkin di alat di boiler kita juga ada yang itu untuk ketinggian ya. Jadi dibilang di sini adalah bisa pakai ini ya, modelnya adalah yang safety low water level ya. Bisa caranya bisa pakai yang otomatis atau yang tidak otomatis ya, ada juga ya. Nah, kemudian jenisnya ini ada yang pakai pelampung ya, dia bilang ini yang naik turun, kemudian ada yang dengan logam, ada yang dengan elektroda gitu. Kemudian ada yang menggunakan kontrol ya, itu ada yang tidak, dia bilang. Kemudian feed waternya ada yang level up and down dan steam flow control. Kemudian ada yang feed water level up dan and down plus steam flow plus feed water flow controlnya ya. Nah dia bilang nah ini yang untuk sistem kontrol air boiler. Nah, memang semua biasanya harus ada sistem ininya ya, karena yang kayak kita juga itu ada alarmnya gitu kalau misalnya terjadi kelebihan terutama ya, sebenarnya kekurangan juga sama sih, kalau misalnya kurang dari yang ditentukan itu harus harus dijaga pokoknya ya. Jadi biasanya ada alarmnya. Itu yang punya kita ya, mungkin kalau yang di pembangkit biasanya pakai pakai SCADA ya, pakai modelnya yang otomatis ya. Ya yang model SCADA. Gitu. Kalau yang kita kan masih manual ya, semi manual gitu ya, tapi biasanya ada alarm. Nah, kira-kira itu mungkin yang ini yang internal. Sebentar, atau mungkin ini nanti aja. Ya, ini karena ini masih agak banyak. Ya, biar kalian paham dulu di sini. Kita diskusi aja dulu ya. Itu sampai di pengolahan eksternal sama internal. Ya, saya stop share-nya dulu. Ya, mungkin kita diskusi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi betul memang pengolahan air umpan boiler ini kan secara acuannya adalah harus memenuhi standar ya. Jadi itu di setiap langkah ya, setiap tahap itu harus dilakukan monitoring biasanya diuji dia apakah sesuai dengan standar atau enggak ya. Sampai di steam ya gitu. Kemudian pengolahan secara ininya adalah secara pembagiannya memang ada secara eksternal sama internal ya. Jadi kalau secara eksternal adalah yang tadi dari mulai air baku sampai dia sebelum masuk boiler ya, sampai di aerator. Kemudian setelah masuk boiler adalah pengolahan internal ya. Jadi ditambahkan bahan-bahan kimia kembali. Nah, boleh izin bertanya, Bu? Ya, boleh, silakan. Tasya. Kalau misalkan kalau menggunakan ion exchange kan berarti harus diregenerasi ya Bu secara berkala. Ya. Sedangkan pembangkit itu tidak dikehendaki untuk terlalu sering shutdown. Itu bagaimana ya Bu? Apakah ada sistem ion exchange cadangan atau bagaimana? Sebentar. Sebetulnya dia tidak di shutdown ya. Biasanya kalau dia ion exchange-nya diregenerasi itu dia di bypass aja. Tapi makanya mungkin itu kan ada pada saat yang pengolahan yang WTP itu ada resin kation, ada resin anion, kemudian ada mixed bed. Sepertinya mungkin untuk agak sebagai ini juga. Jadi kalau misalnya yang resin kationnya di regenerasi itu masih ada mixed bed gitu.
Jadi biasanya di bypass. Jadi tidak di shutdown. Jadi secara aliran air umpan dia tetap jalan gitu. Tapi yang diregenerasi adalah tadi yang apa? Yang regenerasi adalah yang resinnya aja ya, misalnya resin kationnya atau resin anionnya. Mungkin juga biasanya mungkin gantian ya gitu. Jadi kalau misalnya resin anionnya dulu misalnya atau resin kationnya gitu. Tapi tetap masih ada mixed bed. Jadi yang kation sama anion kan masih ada di mixed bed. Jadi kayaknya sih masih ada cadangan gitu ya. Kalau misalnya itu satu-satu dan mestinya juga mungkin tidak satu-satu ya gitu. Jadi WTP-nya ada lebih dari satu sih mestinya. Jadi kalau misalnya yang satu di regenerasi ya istilahnya kan dia di repair ya gitu. Atau di maintenance ya gitu ya. Jadi dia masih bisa lewat ke yang lain. Tapi yang berarti yang masuk ke resin yang itu dia dihentikan gitu. Gitu. Ya. Memang kalau misalnya di pembangkit kita itu di bypass. Jadi kalau misalnya pada saat resin, karena yang punya kita kan hanya pakai resin kation aja. Jadi kalau resin kationnya pada saat regenerasi ya, kalau misalnya itunya lagi jalan. Tapi kalau yang kita kan jarang kalau pada saat regenerasi ya itunya nggak dijalanin gitu ya. Gitu. Atau pada saat dia berhenti gitu ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya di pembangkit airnya harus tetap jalan, yaitu ke resin yang itu mestinya dihentikan, tapi secara aliran air tetap jalan gitu. Mestinya sih gitu. Jadi nggak sampai shutdown. Kalau begitu berarti ini airnya, kualitas air yang masuk ke boilernya itu ketika misalkan di bypass ya berbeda ya Bu ya, purity dari ion kation dan anionnya gitu. Secara standar sih harus tetap memenuhi standar. Kan dia tetap lewat ini juga. Dia tetap melewati resin kation anion juga. Hanya untuk yang resin kation anion yang lagi diregenerasi, dia nggak dilewatkan ke sana dulu gitu. Tapi dilewatkan misalnya ke resin kation yang lain gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya tapi misalnya sih tidak satu ya. Tapi kalau misalnya satu juga tadi masih ada mixed bed. Jadi kalau setelah lewat mixed bed kan sama. Pokoknya yang keluarannya kan dia udah bebas dari kation anion. Tetap dia sebagai air demin. Karena kalau misalnya dia masih mengandung kation sama anion, dia akan ditangkap sama si resinnya gitu ya. Cuma mungkin nanti dampaknya resinnya kalau misalnya dia lebih banyak yang lewat di situ, berarti kan maksudnya kejenuhannya jadi lebih cepat gitu dibandingkan kalau misalnya sebelumnya dilewatkan ke yang tadi yang resin kation anion dulu gitu ya. Gitu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi sebetulnya setelah lewat resin kation anion mau baik yang tadi yang resin kation anion yang yang sebelumnya atau misalnya setelah mixed bed itu kan mestinya dia tetap sudah bebas dari kation anion ya. Sudah memenuhi standar. Walaupun standar terakhirnya sebenarnya ada di make up water ya. Jadi dia sebagai air umpan boiler yang dicek standarnya adalah di make up water. Jadi make up water sebagai air umpan boiler ya. Jadi standar air umpan boiler sebelum masuk ke boiler ya. Gitu. Jadi kan ada standar air umpan boiler sama standar air boiler kan gitu ya. Gitu. Jadi standar air umpan boiler adalah sebagai air make up, kemudian kalau sebagai standar air boiler adalah air yang ada di boiler gitu. Jadi makanya di air yang ada di boiler itu tetap akan ditambahkan pengolahannya sebagai pengolahan internal ya. Jadi supaya dia tetap penuhi sebagai standar air boiler gitu. Jadi kalau misalnya
udah lewat atau sebenarnya jangan sampai lewat sih sebenarnya, makanya kalau udah nanti kaitannya terhadap itu blow down atau misalnya nanti setelah ini sebenarnya ada nanti untuk pemeriksaan pengontrolan rutin ya. Jadi biasanya kalau misalnya pakai karena kalau di pembangkit biasanya pakai sistemnya pakai apa ya namanya sistem paket ya. Jadi istilahnya ada tadi kan ada nama dagang ya. Jadi nama dagang itu sebetulnya bahan kimia juga, tapi dia udah dibuat sebagai paket untuk pengolahan air umpan boiler ya. Apa ya namanya istilahnya? Kalau saya lihat ini namanya itu diantaranya pakai arad ya diantaranya. Tapi ada juga yang selain arad ya. Jadi kalau misalnya di pembangkit saya agak lupa. Tapi ada nama lain juga ya. Jadi diantaranya memang ini yang contoh yang punya saya adalah model apa nama dagangnya arad. Itu adalah sebetulnya dia nanti ada kodenya ya. Jadi diantaranya nanti ada kode 2862 sama ada 2863 dia sebagai fosfat base ya gitu. Kemudian lagi ada yang dia sebagai polymeric dispersan, jadi ada 2865 dan seterusnya ya, nanti akan kita bahas. Tapi sebetulnya ini adalah merupakan kemasan dari bahan-bahan kimia yang tadi yang bahan kimia yang dipakai ya. Jadi diantaranya kalau untuk oksigen itu pakai hidrazin sama sulfit ya, kemudian ada tambahnya kan ada fosfat base, ada amin base gitu ya, gitu. Tapi nanti dikemas sebagai nama arad dengan kode sekian kan gitu ya, gitu. Atau kalau info dari pembangkit, kalau itu saya ketemu dari pembangkit tertentu ya, dia nggak pakai arad tapi pakai yang nama lain gitu ya. Gitu. Tapi secara bahan kimianya sebenarnya kalau misalnya kalian biasanya sebagai orang kimia, biasanya dia bisa ngecek. Ya, walaupun tadi kan dia sebagai fosfat base berarti dia senyawa fosfat gitu atau sebagai amin base gitu ya. Tapi dia kemas sebagai itu aja nama dagangnya sebagai nama tertentu. Ya. Kemudian nanti di situ setiap periode tertentu dia harus dicek apakah misalnya dia secara diantaranya kan tadi misalnya silika ya atau misalnya kan misalnya untuk di standar air boiler itu ya diantaranya silika atau misalnya pH ya, ini kesadahan. Nah, masih memenuhi enggak? Kalau misalnya masih memenuhi berarti enggak masalah ya gitu. Tapi kalau misalnya terjadi penyimpangan ya terutama misalnya terlalu berlebih ya, berarti kan udah melewati standar ya. Gitu. Berarti kan sebetulnya tandanya mungkin ada sesuatu ya di pengolahan itunya ya. Karena kalau misalnya pengolahan air umpan mereka kan penambahan bahan kimianya. Jadi misalnya penambahan bahan kimianya kan alirannya bisa ditambah ya kalau misalnya dia kurang atau mungkin dia udah jenuh ya tadi kan kayak yang tadi Tasya bilang ya mungkin di WTP-nya. Walaupun sih sebenarnya kalau kaitannya ke WTP itu adalah di eksternal ya, betul ya. Jadi sebenarnya masih di eksternal. Ya, tapi kalau tadi di internal sebetulnya flow arad sekiannya misalnya harus ditambah atau misalnya harus dikurangi atau misalnya perlu memang harus di blow down ya, gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kaitannya tadi terhadap yang ditanya Tasya, ya kaitannya ke WTP terutama. Nah, hanya sih menurut saya mestinya tidak WTP-nya tidak satu. Jadi kalau misalnya yang satu di regenerasi, dia tidak berarti harus di shutdown sih. Jadi mestinya ada kayak pompa aja kan biasanya ada pompa satu, ya lebih dari satu lah. Jadi kalau misalnya dia yang ini harus di repair berarti pompanya nggak digunakan tapi pakai pompa masih bisa pakai pompa yang lain kan gitu ya gitu. Nah halnya sama dengan yang resin juga. Jadi kalau resin kation anion yang satu paketnya misalnya di regenerasi masih ada paket yang lain ya gitu ya. Apalagi misalnya di sini masih ada mix bed gitu ya. Jadi tetap
tetap sih secara secara operasi pembangkit harusnya sih tidak sampai berhenti ya, tidak harus di shutdown. Kecuali kalau emang pada saat shutdown ya. Kalau pada saat overhaul misalnya pada saat shutdown ya nggak masalah. Walaupun biasanya tidak, ya harus tetap ada cadangan sih ya. Bisa nggak shutdown secara keseluruhan ya. Ya mungkin gitu ya. Atau ada yang mau nambahkan silakan. Silakan, ada yang mau menambahkan? Sudah bisa paham semuanya? Cukup paham, Bu. Insya Allah Ya, paham, Bu. oke. Ya, kalau udah cukup mungkin untuk kuliah hari ini saya cukup sekian dulu ya. Nanti kita teruskan lagi minggu depan ya. Bahannya kan udah saya kirim ya, jadi kalian udah bisa pelajari kembali. Mungkin untuk hari ini saya nggak ngasih tugas ya, kalian ini aja disiapkan untuk yang tugas kelompok aja. Ya, ya kayaknya sih ya untuk yang tugas kemarin udah cukup dulu. Kalian nanti ya hari ini saya nggak kasih tugas dulu lah, biar kalian nggak terlalu banyak tugas lah ya. Jadi saya minta siapkan aja untuk yang tugas kelompok dulu ya. Gitu. Oke, baiklah kalau misalnya udah cukup.